Bagaimana cara untuk menghadirkan nikmat dalam ibadah? Karena akhir-akhir ini terkadang ibadahnya itu tidak begitu maksimal, bahkan sampai terkadang di akhir waktu. Yang pertama, jadikan sholat itu kebutuhan, bukan hanya sebagai kewajiban. Apa bedanya sholat yang dijadikan kebutuhan dengan kewajiban? Kalau kewajiban yang penting saya kerjain. Mau saya sholatnya di akhir waktu, asar contohnya jam 6, saya sholatnya jam setengah 6, yang penting saya sholat. Itu orang yang seperti itu dia tidak akan merasakan kenikmatan dalam ibadah. Kenapa? Karena dia hanya fokusnya saya menjalankan kewajiban, titik, tidak lebih. Tapi orang yang menjadikan sholatnya sebagai kebutuhan, dia akan sholat di awal waktu dan dia akan merindukan sholat tersebut. Kenapa? Karena sholat itu adalah dialognya seorang hamba dengan Allah. Coba terapi diri kita selama seminggu sampai sebulan, sholat di awal waktu. Jadikan sholat itu sebagai kebutuhan, nanti insya Allah akan merasakan nikmatnya ibadah. Karena orang yang melakukan sesuatu didasari dengan rindu, dengan didasari sebagai suatu keterpaksaan, itu beda. Kita pengen datang ke salah satu kajian seorang ustadz, kita kenal ustadz tersebut, sehingga sebulan sebelum kajian itu kita rindu banget, sehingga pas datang itu entah kenapa tiba-tiba nangis melihat ustadznya karena kerinduan. Tapi berbeda kalau cuma datang karena sekedar diundang, sekedar diajak, itu beda, ya datang aja. Nah seperti itu juga di saat kita akan menghadap Allah, kita di awal waktu kita ada kerinduan ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan sholat, itu nanti akan merasakan nikmat. Maka awal caranya adalah jadikan sholat kita sebagai kebutuhan, bukan hanya sebagai suatu kewajiban. Kemudian yang kedua adalah melupakan segala sesuatu di saat akan melaksanakan sholat. Fokus saya akan menghadap siapa. Di saat akan melaksanakan sholat, lupakan segala satu urusan dunia. Fokus saya sebentar lagi akan menghadap siapa yang menciptakan alam semesta, yang memberi saya izin sampai detik ini bisa bernafas, yang memberikan saya hidayah, petunjuk saya bisa melaksanakan sholat, yang pada akhirnya akan memberikan saya siksa dan juga memberikan saya nikmat, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka entah kenapa di saat kita sholat, setelah bertakbir, membaca Al-Fatihah, mendengarkan surat yang dibaca imam, entah kenapa air mata tiba-tiba menetes dengan sendirinya. Kenapa? Karena kita sudah menghadirkan kita akan menghadap siapa. Sama, kita menghadap orang yang kita kagumi, orang yang kita cintai, kita kenal banget sama dia, dan kita fokus di saat berdiri di hadapannya, duduk di hadapannya, kita duduk di depan siapa, berdiri di depan siapa, sehingga akhirnya di saat itu sudah kita hadirkan, entah kenapa kok ada keseganan di dalam hati, dan entah kenapa juga air mata tidak kita bisa bendung, tiba-tiba tumpah dengan sendirinya. Maka di saat itu kita akan bisa maksimal dalam ibadah. Yang ketiga, berdoa, minta selalu kepada Allah, karena Allah yang menggerakkan hati manusia, Allah yang membolak-balikan hati manusia. Kalau bisa baca doa ini 3 kali atau 5 kali, 7 kali, 11 kali boleh, bebas dibacanya. Yang penting istiqomah, paling tidak dibaca sekali. Kalau bisa dibaca 11 kali. Apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang biasa dibaca imam sebelum baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, tsabbit qalbi, tetapkan hatiku ala dinik, dalam agamamu. Maka dengan itu insya Allah kita akan merasakan khusyuk, akan merasakan nikmat di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.